Halo Pak Deha, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dan kami akan memaparkan mengenai bisnis otomotif yaitu brand Toyota. Saya Arazi. Saya Felix. Saya Devon. Saya Lutfiana. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Felix. Jadi kami akan membahas mengenai template yang kami buat yaitu BMC. Di BMC terdapat Key Partners, Key Activity, Key Resource, Value Proposition, Customer Relationship, Channels, Customer Segment, Revenue Streams, Cost Structure. Next. Key Partners. Mitra usaha Toyota Motor Corporation ini bermitra dengan PT Astra International. Toyota Motor Corporation juga bekerjasama dengan perusahaan Daihatsu. Motivation in Leadership dari Toyota sendiri mencakup Toyota memiliki tujuan meningkatkan dan memperoleh Toyota melalui kerjasama, menjangkau market yang lebih luas dari segmen, lokasi, hingga demografi yang berbeda-beda. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang keempat, berkesinambungan dalam membangun pasar pada sektor bisnis relate maupun berbeda. Next. Key Activity. Toyota ini memperluas dan memperbanyak bengkel resmi Toyota dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Mengaplikasi teknologi terbarukan untuk meningkatkan fitur untuk meningkatkan kenyamanan konsumen. Peningkatan kualitas pada proses memproduksi manufaktur dengan mesin berteknologi tinggi. Next. Key Resource. Toyota sendiri memiliki karyawan yang dimana karyawannya terdiri dari staff, manajer, engineer, dan kerjasama antar pegawai dan perusahaan dalam melakukan strategi perusahaan. Toyota juga mendistribusikan produknya melalui dealer dan showroom. Pabrik dan hak paten. Pabrik Toyota terletak di Karawang dan Toyota memiliki hak paten sebanyak 2.800 pada tahun 2020. Next. Value Proposition. Tingkat inovasi dalam memperbarui fitur produk yang tinggi. Tidak hanya itu, kemudahan dalam akses mendapatkan jasa servis dan spare part, mengembangkan teknologi dengan hybrid branding, dan membangun brand status. Next. Yang selanjutnya ada Customer Relationship. Jadi hubungan yang diharapkan oleh setiap segmen pelanggan untuk membangun dan mempertahankan dengan adanya hubungan transaksional, long-term, personal assistant, dan community. Pelayanan pada saat mendapatkan jasa layanan servis dan pelayanan produk terhadap pembeli yang akan mempengaruhi meningkatkan rasa percaya konsumen terhadap suatu produk. Next. Berikutnya ada channels. Channels ini merupakan pelanggan yang bisa menjangkau produk melalui saluran direct dan indirect. Direct bisa melalui website dan indirect melalui toko dealer ataupun showroom. Perusahaan menjangkau pelanggan dengan memberikan iklan di televisi, pameran di mal-mal, dan memberikan brosur. Pemasaran dengan cara mengiklankan produk melalui website, sosial media, ataupun iklan di televisi dinilai lebih efektif. Kemudian ada customer segment. Toyota menciptakan nilai atau value untuk kepuasan para pelanggan dengan memiliki berbagai jenis produk mobil dan meningkatkan brand perusahaan untuk mudah diingat sama konsumen, serta pelanggan setia berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Next. Sekarang ada customer segment berdasarkan geografi. Yang pertama itu perkotaan. Untuk daerah perkotaan, Toyota memberikan pilihan seperti varian Altis, Vios, Agya, Calya, dan Avanza. Hal ini dikarenakan kapasitas mesin serta desain yang cocok untuk perkotaan. Yang kedua itu pegunungan. Ada daerah yang penuh dengan tanjakan. Toyota memberikan pilihan seperti Hilux SC, Rush, dan Fortuner karena mobil-mobil inilah yang memiliki kapasitas mesin yang besar sehingga cocok dengan daerah yang banyak dijumpai tanjakan. Berikut customer segment berdasarkan demografi. Yang pertama itu ada mobil Yaris. Ini ditujukan untuk pria atau wanita yang berusia 18 sampai 25 tahun, yang memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa atau karyawan, dan penghasilannya sekitar 10 sampai 15 juta. Kemudian ada mobil Avanza yang ditujukan untuk pria berusia 25 sampai 35 tahun dengan pekerjaan sebagai karyawan dan sudah memiliki keluarga. Penghasilannya sekitar 10 sampai 15 juta.
Berikut ada mobil Fortuner yang ditujukan untuk pria 35-45 tahun yang memiliki profesi sebagai pengusaha atau pemimpin perusahaan. Penghasilannya 30-40 juta dan sudah memiliki keluarga. Yang selanjutnya ada cost structure. Cost structure dari Toyota sendiri dibagi menjadi 9 poin. Itu biaya produksi produk, bahan mentah dan komponen, fasilitas mesin manufaktur, biaya pegawai, peningkatan skill pegawai, biaya iklan dan pemasaran, biaya distribusi, pajak, dan juga biaya perawatan. Selain itu, Toyota juga menekankan cost driven, di mana hal tersebut ada 4 poin, yaitu merupakan efisiensi pekerja pada pabrik yang merupakan faktor internal, kemudian optimasi penjualan terhadap pasar, yaitu faktor internal juga. Yang ketiga ada penyesuaian terhadap kondisi ekonomi, di mana itu adalah faktor eksternal. Kemudian yang terakhir ada inovasi produk mengikuti kebutuhan dan perkembangan, di mana itu merupakan faktor eksternal. Kemudian di sini ada revenue streams, yang dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah melakukan inovasi terhadap produk. Yang kedua produk otomotif yang dijual, yaitu mobil, spare part, ataupun jasa servis pada bengkel resmi. Di mana di poin ini, poin unggulnya adalah mobil. Ketika mobil demand tinggi, maka spare part dan jasa akan ikut meningkat. Poin ketiga adalah keikutsertaan bank pada pembayaran kredit konsumen, di mana Toyota memberikan optional payment untuk para pelanggan bisa menggunakan bank kredit atau cash. Nah, ini ada hal-hal yang kita discuss di value proposition canvas, yaitu product and service, gain creators, pain relievers, customer jobs, customer gains, dan customer pains. Yang pertama ada product and service, di mana di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah produk Toyota memiliki keunggulan dari segi endurance, khususnya pada iklim tropis seperti yang dilihat di Indonesia. Cuaca panas sangat mempengaruhi kondisi mesin. Yang kedua ada opsi produk yang variatif, mulai dari LCGC yaitu low cost green car, hingga kelas mewah seperti Alphard, Camry, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada pelayanan 24 jam melalui Toyota Customer Care Service. Berikut ada video sedikit. Perjalanan panjang selama 40 tahun telah membawa Toyota Motor Manufacturing Indonesia, TEMIN, menjadi bagian tidak terpisahkan dari pertumbuhan negeri. Waktu, tekad, dan kerja keras telah membimbing kami guna menghasilkan produk berkualitas kelas dunia yang tercipta dari tangan-tangan handal anak bangsa. Guna menunjang proses manufaktur dan perakitan kendaraan Toyota, hingga saat ini kami telah memiliki 4 pabrik kelas dunia yang terletak di Jakarta Utara dan Karawang. Pabrik Toyota Sunter 1 diperuntukkan untuk memproduksi engine, proses packing and fanning komponen, dan service part. Pabrik Toyota Sunter 2 merupakan pabrik yang menghasilkan produk press parts, casting parts, dan dies and jig fabrication. Pabrik Karawang 1 memproduksi mobil jenis IMV, Innovative International Multi-Purpose Vehicle, seperti Kijang Innova dan Fortuner untuk pasar domestik dan ekspor. Pabrik Karawang 2 memproduksi mobil jenis compact seperti Etios Fargo, Vios, serta Yaris. Oke, seperti yang kita sudah tonton tadi, di mana Toyota memiliki 4 pabrik dan semuanya itu merupakan salah satu proses operasi untuk membuat produk-produk mobil yang segmentasinya masing-masing berbeda. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gain creator, di mana Toyota tidak hanya menawarkan keunggulan dari produk-produknya agar bisa meraih atau mendapatkan pelanggan. Lebih dari itu, Toyota menerapkan poin pelayanan maksimal, kepuasan, serta pengalaman berkendara bagi para penggunanya. Dari tampilan yang modern dan elegan, masuk ke interior yang nyaman serta aman, hingga ke performa mesin yang apik, baik untuk jarak jauh maupun jarak dekat. Dan Toyota juga menghadirkan produk dengan berbagai macam varian. Selain itu, Toyota juga memenangkan award, di mana award tersebut telah unggul selama 6 tahun, yaitu Contact Center Service Excellence yang mengedepankan pelayanan prima. Lalu pain reliever, tentu saja produk dari Toyota ini memberikan kemudahan untuk menghilangkan hambatan ketika konsumer ingin pergi ke suatu tempat, sehingga pelanggan dapat pergi kemanapun tanpa harus menunggu transportasi umum dan dapat menghemat waktu ataupun menghemat biaya yang dikeluarkan. Dan secara kebutuhan juga kalangan masyarakat, Toyota ini memberikan atau menawarkan produk dengan opsi yang beragam sehingga dapat dijangkau untuk seluruh kalangan masyarakat. Next.
Lalu untuk customer job, Toyota mengeluarkan berbagai jenis mobil yang digunakan untuk kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga para pelanggan ini bisa melihat kebutuhan dan jumlah budgetnya sehingga tidak over budget, dan perlu dicapai pelanggan melibatkan interaksi yang dimana ia menanyakan fungsi dari mobil yang ditawarkan. Next. Lalu untuk customer gain-nya, dalam membuat pelanggan senang, Toyota ini memberikan suatu fitur yang membuat bahan bakar irit, sehingga lebih efisien dalam penggunaan bahan bakarnya, dan menghemat biaya yang dikeluarkan, dan menghemat waktu dalam pengisian bahan bakar. Lalu kualitas yang diberikan produk Toyota ini terbilang lebih modern dan elegan, sehingga posisi nilai Toyota ini bisa digunakan setiap aktivitas, dan Toyota ini memberikan spesifikasi yang dapat dinikmati berupa fitur kick sensor dan sensor parkir. Next. Lalu untuk customer pay-nya, Toyota ini dikenal dengan harga yang cukup mahal, sehingga apabila dibandingkan dengan produk pesaing, produk Toyota dinilai bisa mendapatkan spesifikasi yang lebih baik apabila diganti dengan produk pesaing lainnya. Lalu produk Toyota ini dikenal mahalnya juga dikarenakan merek ataupun branding sudah dikenal oleh banyak orang. Dan produk Toyota ini memiliki berbagai jenis, sehingga konsumen diperlukan mengetahui kebutuhan yang ingin dapatkan agar tidak over budget. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah tulisan yang berada di presentasi ini. Terima kasih.